Assalamualaikum, jumpa lagi. Mau kemana? Kita coba lewat Tol Gabusyok. Kita jalan dari Gading Terais. Kalau kita bicara kawasan hunian yang berkembang di Bekasi Timur, salah satu yang cukup menarik perhatian adalah Gading Terais di wilayah Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Gading Terais merupakan kawasan perumahan yang berkembang di area Tambun Utara dengan konsep hunian sederhana hingga menengah yang menyasar keluarga muda, pekerja industri, dan komuter Jakarta Bekasi. Secara lokasi, Tambun Utara dikenal sebagai wilayah yang strategis karena berada tidak terlalu jauh dari kawasan industri dan akses utama menuju kota Bekasi maupun Jakarta. Dari Gading Terais, akses menuju jalan utama relatif mudah, baik ke arah pusat kota Bekasi maupun ke jalur yang menghubungkan ke tol Jakarta Cikampek. Kita lewat belakangnya? Iya, Jalan Satria Jaya. Kabarnya nanti lewat MRT di sini ya? Pemerintah sedang merencanakan pengembangan jalur MRT East-West sebagai bagian dari ekspansi jaringan MRT Jakarta. Jalur ini dirancang untuk menghubungkan wilayah timur dan barat Jabodetabek, sekaligus mengurangi beban lalu lintas harian para komuter. Salah satu wilayah yang masuk dalam rencana lintasan adalah kawasan Bekasi, termasuk area Tambun Utara dan sekitarnya seperti Karang Satria. Karang Satria sendiri berada di Kabupaten Bekasi dan menjadi kawasan permukiman yang terus berkembang. Secara konsep, MRT East-West akan membentang dari wilayah barat Jakarta menuju timur hingga Bekasi. Proyek ini sering dikaitkan dengan konektivitas dari area seperti Kembangan atau Tomang di barat, melewati pusat Jakarta, hingga ke Cakung dan lanjut ke arah Bekasi di timur. Jika jalur ini terrealisasi melewati Karang Satria, maka kawasan tersebut berpotensi memiliki akses stasiun MRT yang lebih dekat dibandingkan harus menuju pusat kota Bekasi. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan aksesibilitas warga, waktu tempuh yang lebih singkat ke Jakarta, potensi kenaikan nilai properti, pertumbuhan kawasan komersial baru di sekitar stasiun. Kira-kira di mana stasiunnya? Sumber di internet sih di situ. Yang tadi kita lewati? Ya, atau sawah di atasnya. Wah, ada kemungkinan digusur down. Bisa jadi, tapi ada tanah negara di daerah sini, di Blok B ada, yang sudah digusur 17 tahun lalu, waktu ambil rumah di Blok V. Ini tampilan street view-nya. Dulu gosipnya akan dilalui tong, tapi kemungkinan MRT. Iya, itu kayak kebun di antara dua jalan besar. Lalu tembus ke kanan, ke Blok B. Wah, banyak bangunan liar. Kita lihat Blok B. Iya, kebun di antara dua jalan. Ada satu rumah digusur saat baru dibangun. Kemungkinan di sini lokasinya. Sampai mana kita? Jalan Karang Satria Raya, terus ke atas ke arah kecamatan. Ada juga alternatif jalan di kanal. Nanti kita coba lihat seperti apa, belum pernah soalnya.
Nah, di kanan itu perumahan Dharma Wangsa. Saat ini, warga Karangsatria dan Tambun Utara umumnya mengandalkan kendaraan pribadi, angkutan umum lokal, atau KRL dari stasiun terdekat seperti Bekasi atau Tambun. Kehadiran MRTS West akan memberikan alternatif transportasi massal berbasis rel yang lebih cepat dan terintegrasi. Namun perlu dicatat, jalur MRTS West masih dalam tahap perencanaan dan pengembangan bertahap. Detail titik stasiun, trace final, serta jadwal konstruksi bisa mengalami perubahan sesuai studi kelayakan dan kebijakan pemerintah. Kita belok ke kanan. Tinggal lurus ke kanan sampai pintu tol Gabus. Di kanan ada SMS 1 Tambun Utara dan kantor Camat Tambun Utara. Di kanan itu sungai yang dinormalisasi oleh Gubernur Deddy Mulyadi. Kampung di sebelah kanan selalu banjir karena sudah sejajar dengan sungai. Nah, kita sudah sampai pintu gerbang tol Gabus. Berapa lama perjalanan kita ke tol Gabus? Dari video rekaman sekitar 22 menit. Kalau macet? Sepertinya lancar, kalaupun jam macet, kita tidak melewati titik macet di jembatan besi. Berapa tarif tol Gabus ke Cibitung? 20-an ribu. Pada ruas jalan tol Cimanggis-Cibitung, tarif tertinggi untuk kendaraan pribadi atau golongan 1 dari arah Cimanggis adalah menuju Cibitung dengan besaran Rp48.500. Tarif ini berlaku tahun 2025 dan dapat berubah sesuai kebijakan pengelola jalan tol. Terakhir kita bayar Rp75.000 dari tol Margonda. Wah, gak worth it ya kalau kerja di Depok naik tol. Iya, semoga pemerintah segera membangun transportasi publik yang bagus, alternatif dari kereta rel listrik yang selalu penuh sesak. Setuju. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.